1 Korintus 9 ayat 25 mengatakan begini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini kita selalu harus siap untuk mengatasi keadaan-keadaan hidup yang berubah-ubah. Untuk melakukan hal itu, maka kita mesti menjadi pribadi yang terus diperbarui atau pribadi yang terus memperbaiki diri. Bagaimana kita bisa untuk menghadapi situasi atau keadaan hidup yang berubah-ubah? Bagaimana kita bisa terus untuk memperbaiki diri kita? Simak Peniel Listrik. Halo saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan Peniel Misteri dalam acara Wajah Allah. Saudara-saudara, orang-orang yang kalah dalam kehidupan adalah orang-orang yang seringkali tidak mau memperbaiki diri. Keadaan berubah, tetapi orang-orang tersebut masih menghadapi keadaan yang berubah itu dengan cara yang sama. Akibatnya, dia akan diperhadapkan dengan kegagalan. Misalnya, sekarang kita masuk dalam zaman teknologi, di mana rata-rata orang menggunakan HP Android untuk berkomunikasi dan seterusnya. Orang-orang tertentu mungkin akan tetap bertahan dengan gayanya yang lama, tidak mau memakai HP dan seterusnya. Tetapi yang terjadi kemudian dalam banyak hal, dia tidak mengalami keuntungan atau pekerjaannya tidak efektif dan efisien. Karena mengharuskan dia untuk memakai HP Android, ataupun ketika dia harus bekerja menggunakan laptop dan dia tidak bisa memperbaiki diri ataupun membarui dirinya menyesuaikan dengan keadaan, dia akan mengalami kesulitan. Nah, dalam perkataan firman Tuhan tadi dikatakan bahwa tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam berbagai hal. Ini berarti bahwa tiap-tiap orang yang ada dalam pertandingan kehidupan adalah orang-orang yang harus siap untuk menghadapi keadaan-keadaan hidup yang berubah. Salah satu syarat keberhasilan ataupun kemampuan Anda untuk bertahan dalam kehidupan ini adalah dengan terus memperbaiki diri. Karena itu hal yang pertama, untuk terus memperbaiki diri. Tema yang kita bahas dalam acara Wajah Allah pada saat ini adalah terus memperbaiki diri. Maka hal yang pertama yang mesti dilakukan adalah bagaimana Anda selalu bersiap. Bersiap berarti Anda melakukan hal-hal yang bisa Anda lakukan untuk membuat diri Anda menjadi lebih baik pada saat menghadapi keadaan-keadaan hidup yang berubah. Ada orang yang tidak mau berubah meskipun keadaan hidup itu berubah. Dia masih tetap mencoba dengan cara yang sama, meskipun dia tahu bahwa hasilnya tidak akan sebaik seperti yang dia harapkan. Dalam hal ini, supaya Anda bisa menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri, menyesuaikan diri dengan keadaan, bahkan mengatasi keadaan-keadaan yang berubah, maka mempersiapkan diri Anda untuk menghadapi perubahan atau untuk melakukan sesuatu adalah hal yang sangat diperlukan. Tadi dikatakan dalam segala hal, berarti kita menyiapkan diri kita untuk menghadapi bahkan keadaan-keadaan yang tidak terduga. Kita tidak ada dalam sebuah posisi di mana kita mempertahankan posisi kita, merasa aman di situ, tetapi kita beranjak keluar dari zona nyaman kita, zona aman kita. Ini ibarat sebuah gambaran iman. Iman
adalah sesuatu yang kita harapkan akan terjadi dalam hidup kita. Kita belum melihatnya, tetapi kita memiliki visi dalam diri kita. Ini akan terjadi dalam hidup saya. Bila Anda terus berdiri dan mengatakan, ini akan terjadi dalam hidup saya, ini akan terjadi dalam hidup saya, tetapi Anda tidak pernah mengambil langkah pertama, langkah iman, maka apa yang Anda pikirkan dalam diri Anda, sekalipun itu visi dari Tuhan yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup Anda, tidak akan pernah tercapai atau terwujud karena Anda tidak mempersiapkan diri Anda untuk mencapai visi itu, atau Anda tidak melangkah maju sambil memperbaiki diri untuk visi itu. Sebab itu, bersiap-siap untuk menghadapi perubahan, untuk menjadikan diri Anda orang yang bisa ada dalam keadaan apapun adalah hal yang pertama untuk bisa terus memperbaiki diri. Saudara-saudara, ketika kita menemukan bahwa keadaan hidup kita berubah dan upaya kita yang dahulu tidak berhasil, berarti Anda harus melihat itu saatnya Anda memperbaiki diri. Hal yang kedua untuk Anda memperbaiki diri ketika Anda berada dalam keadaan yang berubah, supaya Anda bisa tetap bertahan dalam keadaan itu adalah mengambil waktu untuk merenung. Mengambil waktu untuk merenung. Merenung berarti kita memikirkan kembali segala sesuatu yang telah kita lakukan. Merenung berarti kita mengambil jarak dengan diri kita terhadap apa yang telah kita lakukan, entah gagal atau berhasil. Kita melihat kembali, bila kita berhasil, kita akan melihat apa yang menjadi penyebab-penyebab keberhasilan kita. Kita memikirkannya. Ternyata saya berhasil karena saya memulai begini, selanjutnya begini, dan saya mencapai keberhasilan. Seandainya Anda gagal, maka Anda memikirkan apa yang menjadi penyebab Anda mengalami kegagalan. Anda akan berpikir bahwa kegagalan bukanlah sebuah hal yang memalukan atau menjadikan Anda sebagai pribadi yang sudah berakhir kehidupannya. Tetapi dalam perenungan, Anda akan melihat bahwa kegagalan-kegagalan menjadi sarana untuk Anda belajar ketika Anda merenungkannya. Saya gagal karena faktor ini. Saya gagal karena saya salah melakukan hal ini, salah memperhitungkan ini, dan seterusnya. Dalam kesibukan kita sebagai orang-orang yang hidup dengan begitu banyak pekerjaan, seringkali kita melakukan multitasking, atau seringkali kita meloncat dari satu kesibukan kepada kesibukan yang lain. Dalam zaman modern ini, kenapa barang-barang instan itu menjadi laku? Karena Anda dan saya seringkali tidak punya waktu berlama-lama untuk sesuatu yang mungkin bisa kita percepat waktunya dan kita mendapatkan hal yang instan. Iya kan? Karena ada begitu banyak pekerjaan yang mesti kita lakukan. Nah, yang mau saya katakan, dalam dunia modern seperti itu, ketika Anda melompat dari suatu keadaan ke keadaan lain, satu pekerjaan ke pekerjaan lain, yang terjadi adalah Anda memiliki sedikit waktu untuk merenung. Padahal, untuk terus memperbaiki diri, Anda membutuhkan waktu sendirian. Menarik diri dari segala kesibukan. Berusaha untuk masuk ke dalam segala sesuatu yang telah Anda lakukan dan melihat detailnya. Ini, dan seterusnya. Lalu menganalisanya. Untuk terus memperbaiki diri, Anda butuh waktu untuk sendirian, merenung. Sebab dalam kebisingan, karena kesibukan, bahkan katakanlah kesibukan karena hal yang penting, di situ Anda bisa menjadi mandul.
tidak bisa berpikir dengan jernih, berpikir dengan baik, dan pada akhirnya Anda berjalan di tempat, bahkan bisa mundur karena Anda tidak memperbaiki diri, atau bahkan Anda mengulang-ulang kesalahan yang sama. Merenung merupakan hal yang penting dan mesti kita lakukan untuk dapat terus memperbaiki diri. Sudah 2 hal kita belajar tentang bagaimana kita memperbaiki diri. Hal yang ketiga, untuk memperbaiki diri, maka kita mesti berani menggunakan apa yang telah ada pada diri kita. Begini, orang seringkali mengatakan, saya tengah menunggu kesempatan untuk naik. Kata menunggu. Menunggu berarti dia mengetahui sungguh bahwa ada sesuatu dalam dirinya. Dia punya sesuatu untuk melakukan sebuah hal yang penting atau besar, tetapi dia tengah menunggu kesempatan. Saya berdiri di sini, tetapi kesempatannya ada di sana. Dan saya mengatakan begini, saya tengah menunggu kesempatan. Kadang-kadang ini merupakan sebuah kata yang bijak, menggambarkan seolah seseorang tengah bersabar menunggu kesempatannya. Ya. Tapi terus memperbaiki diri adalah sebuah proses di mana Anda mengambil inisiatif. Anda bertindak. Sesudah Anda bersiap, mempersiapkan diri, Anda masuk dalam proses perenungan. Bagaimana saya menggunakan persiapan ini sebaik mungkin. Nah, kesempatan ada. Hal yang ketiga untuk memperbaiki diri, gunakan kesempatan, bukan menunggu kesempatan. Ada beda antara Anda menunggu kesempatan, berarti itu bergantung pada faktor-faktor di luar Anda, dengan Anda mengatakan, saya akan menggunakan kesempatan saya dengan sebaik mungkin. Itu berarti semuanya bergantung pada diri Anda. Sekecil apapun peluang yang ada di depan Anda akan manfaatkan karena Anda mengatakan, saya akan menggunakan kesempatan saya. Seandainya waktu hidup Anda tinggal sehari, maka Anda mengatakan, saya akan menggunakan kesempatan hidup yang diberikan jam demi jam. Tetapi seandainya 1 hari tinggal tersisa dalam kehidupan Anda dan Anda mengatakan, saya masih menunggu kesempatan itu, Anda tidak bisa memperbaiki diri Anda. Karena Anda berdiri di tempat Anda dan menunggu kesempatan yang mungkin tidak akan pernah datang dalam kehidupan Anda. Sebab itu hal yang ketiga, hal yang terakhir dalam cara memperbaiki diri terus-menerus adalah menggunakan apa yang telah Anda siapkan, menggunakan apa yang telah Anda renungkan. Pakai kesempatan yang ada, gunakan kesempatan Anda. Jangan tunggu kesempatan itu datang, tetapi pakailah segala sesuatu yang ada sebagai sebuah hal yang merupakan kesempatan bagi Anda. Selamat terus memperbaiki diri, karena itulah yang mesti kita lakukan. Itulah yang dikatakan tadi dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Kita bisa berhadapan dengan berbagai keadaan dengan terus-menerus menyesuaikan diri kita untuk tahu bagaimana kita terus memperbaiki diri, berubah untuk melanjutkan diri kita tetap ada dalam pertandingan sampai nanti pada akhirnya. Saudara-saudara, senang Anda telah menonton tayangan ini. Semoga Anda diberkati. Sampai jumpa kembali minggu depan, masih bersama dengan kami Peniel Ministry dalam acara Wajah Allah. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati. Shalom.